Ayo dong cepat, Ibu Tari sudah siap. Dorong pelan-pelan ya. Awalnya hanya pesan ojek online, tapi setelah tahu siapa yang datang, semuanya berubah. Ini bukan sekedar cerita biasa. Ini kisah tentang godaan, batas, dan pilihan. Jenisip karena akhir ceritanya bikin merinding. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu menonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ini dia kisah dari channel HBHR. Ibu Tari berdiri di depan minimarket sambil membuka aplikasi ojek online. Ia hanya ingin pulang cepat karena kepala sudah berat dan hati sedang tidak karuan. Beberapa menit kemudian, sebuah motor berhenti di depannya. Pengemudinya membuka helm dan Bu Tari langsung teringat sejenak. Wajahnya familiar. Dika. Dika dulu adalah anak muda yang sering nongkrong di warung kopi dekat rumah Bu Tari. Mereka pernah kenal karena tinggal di lingkungan yang sama. Waktu berlalu, Dika sempat menghilang karena harus mengurus ibunya di kampung. Kini ia muncul lagi sebagai driver ojek online. Bu Tari tersenyum. Kamu sekarang jadi driver, Dika? Iya, Bu. Sambil mencari-cari kerja tetap juga, jawab Dika singkat. Sopan seperti dulu. Perjalanan dari minimarket ke rumah Bu Tari tidak lama, tapi cukup untuk membangkitkan percakapan kecil tentang cuaca, pekerjaan, dan sedikit cerita kehidupan. Suara Dika tetap tenang dan sopan santun yang ia tunjukkan membuat Bu Tari merasa nyaman. Sampai di rumah, Bu Tari spontan berkata, "Nanti kalau saya butuh ojek lagi, saya hubungi kamu aja ya." "Siap, Bu. Kapan aja?" Sejak itu, Bu Tari mulai rutin menggunakan jasa Dika. Ke kantor, ke pasar, ke salon. Semua memanggil Dika. Sebenarnya banyak driver lain, tapi entah kenapa hanya Dika yang terasa pas. Bukan hanya karena sudah kenal, tapi karena sikapnya yang berbeda. Selalu datang tepat waktu, sabar menunggu, dan tak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Di rumah, keadaan tidak sehangat dulu. Aris, suaminya, semakin sibuk dengan bisnis properti. Pulang malam, kadang tidak pulang. Saat pulang pun hanya duduk menatap layar laptop. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa. Rumah hanya jadi tempat singgah, bukan tempat pulang. Lama-lama Bu Tari merasa hampa. Ia bangun, bekerja, pulang, tidur. Hidupnya seperti mesin. Tidak ada perhatian, tidak ada sentuhan. Dan entah sejak kapan, setiap kali mendengar suara motor Dika di depan rumah, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Suatu hari saat Dika mengantar pulang dari kantor, Bu Tari tiba-tiba berkata, "Mampir sebentar, yuk, saya bikin teh." Dika terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka duduk di teras belakang. Obrolan mengalir ringan. Bu Tari tertawa lebih lepas sore itu, dan tanpa sadar ia mulai memperhatikan lebih banyak hal dari Dika. Ada ketenangan di dalam diri Dika yang membuat Bu Tari merasa hidup. Hari-hari berikutnya, ajakan mampir jadi hal biasa. Selalu dengan teh hangat dan obrolan ringan. Tapi nuansanya perlahan berubah. Bu Tari sering tertawa lebih keras dari biasanya dan duduk sedikit lebih dekat. Dika tetap menjaga batas meski ia tahu arah perasaan itu mulai bergeser. Suatu malam, Bu Tari kembali meminta Dika mampir untuk menonton film lama, film Jepang. Malam itu jadi titik awal, bukan karena ada tindakan berani, tapi karena dari situ semuanya mulai terasa berbeda. Dika menyadari perhatian Bu Tari bukan lagi sekadar ramah. Dan Bu Tari pun, tanpa ia sadari, mulai menaruh harap. Saat mereka menonton, Bu Tari perlahan bergeser sedikit demi sedikit ke arah Dika. Ia mulai menyentuh bahu Dika saat tertawa. Di dalam kamar mandi, Dika membasuh wajahnya. Ia tahu ada sesuatu yang mulai melenceng dari niat awal. Ia mengingat posisinya dan posisi Bu Tari. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh melanggar batas. Malam itu,
Dika bergegas pulang dengan alasan ada orderan. Ia menarik napas panjang. Godaan itu nyata, tapi ia menolak hanyut. Karena buat Dika, menghormati orang itu bukan hanya tentang bicara sopan, tapi juga tahu kapan harus pergi supaya tidak menimbulkan salah paham atau salah langkah. Godaan itu terus berlanjut. Ajakan menonton film kembali diulang. Bahkan Butari mengajaknya berenang di kolam belakang rumah dengan pakaian yang mencolok. Situasi makin tidak nyaman buat Dika. Saat Butari bertanya kenapa ia selalu menjaga jarak, Dika akhirnya menjawab pelan. "Bukan begitu, Bu. Saya cuma nggak mau salah langkah. Saya hormat sama ibu dan saya juga lagi jaga diri saya sendiri." Butari terus mencoba. Hingga suatu malam saat menonton film, Butari pelan-pelan mendekat. Tangan kirinya menyentuh lengan Dika, lalu perlahan bergerak ke pipinya. "Dika," ucapnya pelan. Dika langsung menepis tangan itu. Tidak kasar, tapi cukup jelas. Ia berdiri, wajahnya tegang. "Bu, maaf. Saya nggak bisa. Saya udah cukup sabar selama ini. Tapi makin lama makin nggak enak rasanya," ucap Dika. "Saya hormat sama ibu. Saya hormat sama rumah ini. Tapi kalau saya terus di sini, saya bisa hilang kendali dan saya nggak mau menyesal." Butari mulai menangis pelan. "Aku cuma kesepian, Dika. Kamu ngerti kan? Aku cuma butuh seseorang." Dika mengangguk, tapi wajahnya tetap tegas. "Saya ngerti, tapi caranya salah, Bu. Bukan begini." Ia pamit dan memilih untuk menjauh. Ia tahu hubungan ini sudah tidak sehat sejak awal. Dan ia memilih menjauh bukan karena benci, tapi karena ingin tetap waras. Setelah malam itu, Dika benar-benar menghilang. Tak ingin membuat keadaan makin rumit. Sementara Butari makin terpuruk. Tak lama kemudian, kabar datang. Butari menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku sudah menjalin hubungan dengan Aris, suaminya, selama hampir setahun. Butari akhirnya tahu suaminya berkhianat. Ia langsung mengurus gugatan cerai. Tanpa negosiasi, ia hanya ingin lepas. Seminggu kemudian, Dika mendengar kabar perceraian itu. Ia merasa bersalah karena pernah meninggalkan Butari saat sedang rapuh. Malam itu, Dika kembali ke rumah Butari. Mereka duduk berseberangan, hening. Lalu Butari bercerita pelan dan tenang tentang pengkhianatan Aris dan kesendiriannya. "Saya salah, Dika. Saya pernah narik kamu ke arah yang enggak benar, tapi sebenarnya saya cuma butuh dipahami," kata Butari. "Saya juga salah, Bu. Saya pergi gitu aja waktu itu. Tapi saya balik bukan karena kasihan. Saya balik karena saya masih peduli." Butari menatap Dika dalam-dalam. "Kalau kamu masih peduli, kamu mau mulai dari awal, tapi yang benar, yang baik?" Dika mengangguk. "Kalau memang harus mulai lagi, saya mau. Tapi kita jalanin dengan cara yang benar." Hubungan mereka berubah. Mereka sepakat untuk menjalaninya perlahan. Tidak lagi ada godaan. Tidak ada rayuan yang tak perlu. Yang tersisa hanyalah dua orang yang sedang mencoba membangun sesuatu dari dasar. Suatu sore, Dika akhirnya angkat bicara. "Kalau memang kita sama-sama ingin saling ada, saya mau bawa ini ke arah yang serius. Serius itu maksudnya nikah, Bu. Kalau ibu siap, tapi bukan sekarang. Saya mau ibu istirahat dulu dari masa-masa sulit. Nanti kalau ibu udah tenang, saya ajak ibu ke rumah orang tua saya." Butari terharu dan lega. "Kamu yakin, Dika? Maksud saya ini janda. Usia saya juga di atas kamu." "Saya udah pikirin semuanya. Saya enggak malu, enggak minder juga. Selama saya yakin, saya jalanin." Beberapa bulan kemudian, mereka melangsungkan pernikahan sederhana. Tidak mewah, tidak meriah, tapi penuh makna. Di hari pernikahan, Dika berdiri di samping Butari dengan senyum lega. Semua penolakan yang dulu pernah ia lakukan sekarang terasa berarti. Karena ia bisa memeluk Butari sebagai istri yang sah. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi rasa bersalah.
Semua sudah halal, semua sudah ditempatkan di tempat yang seharusnya. Dan yang paling penting, mereka memulainya dengan benar. Kisah Dika dan Butari mengajarkan kita bahwa godaan itu datang dalam bentuk yang tak terduga, seringkali dibungkus dengan kenyamanan, perhatian, dan rasa kesepian. Namun, keputusan yang kita ambil di tengah godaan itulah yang menentukan arah hidup kita selanjutnya. Pilihan Dika untuk menjaga batas di awal bukan sekadar menahan diri, tapi soal menghargai Butari, menghargai komitmen, dan menghormati dirinya sendiri. Ia percaya cinta yang baik bukan soal seberapa cepat dimulai, tapi bagaimana cara menjaganya agar tetap bermakna dan berakhir dengan halal. Ingatlah teman-teman, semua yang dipaksakan atau dimulai dengan cara yang salah jarang berakhir indah. Tapi cinta yang bersandar pada niat baik, kejujuran, dan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri dan menjadi berkah. Jaga diri, jaga hati, dan utamakan niat baik dalam setiap langkah hubungan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika cerita ini menginspirasi kamu. Berlangganan juga saluran HBHR untuk kisah nyata dan inspiratif lainnya tentang kehidupan, cinta, dan pilihan yang menentukan masa depan kita. Sampai ditemukan di cerita berikutnya, ya.